0202, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya, Ushul Fiqh 2. Ijtihad secara bahasa atau terminologi berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada, yang artinya bersungguh-sungguh, mencurahkan seluruh kemampuan. Jadi secara bahasa, ijtihad bukan sekedar berpikir biasa, melainkan mengerahkan seluruh daya dan upaya semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan hukum. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, ijtihad adalah penalaran hukum yang didasarkan pada dalil zonni, yaitu dalil yang sifatnya tidak mutlak atau tidak pasti dan masih bisa diinterpretasikan. Artinya, ijtihad hanya digunakan ketika suatu persoalan tidak memiliki jawaban yang tegas dan jelas dari Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya yaitu sejarah tradisi ijtihad. Ijtihad sudah berlangsung sejak zaman para sahabat Nabi dan dilanjutkan oleh imam-imam mazhab besar seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, serta Imam Hambali. Mereka semua melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan hukum yang belum ada jawabannya secara jelas. Ijtihad menurut Wahbah Zuhaili adalah proses istinbat hukum zonni dari dalil-dalil syara yang terperinci yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang memenuhi syarat. Ijtihad hanya berlaku pada persoalan yang bersifat zonni, bukan pada persoalan yang sudah qat'i atau pasti dan tegas. Maksudnya, jika suatu hukum sudah jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, seperti kewajiban sholat 5 waktu atau haramnya zina, maka ijtihad tidak bisa masuk ke sana untuk mengubah atau mempertanyakannya. Intinya, ijtihad adalah proses berpikir hukum yang serius, terstruktur, dan terbatas, hanya boleh dilakukan oleh orang yang kompeten dan hanya pada persoalan yang memang belum ada kepastian hukumnya. Perspektif teori klasik dalam pandangan Wahbah Zuhaili, yaitu menegaskan bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan ijtihad. Seorang mujtahid wajib menguasai 5 bidang ilmu, yaitu Al-Quran, hadis, bahasa Arab, ijma, dan usul fiqh. Al-Quran harus paham ayat-ayat hukum, tafsirnya, dan konteks turunnya. Sedangkan hadis yaitu wajib menguasai hadis-hadis hukum beserta ilmu hukum untuk menilai kualitasnya. Yang ketiga ada bahasa Arab, yaitu harus fasih karena sumber hukum Islam berbahasa Arab. Yang keempat ada ijma, harus tahu mana persoalan yang sudah disepakati ulama agar tidak berijtihad pada hal yang sudah final. Yang terakhir adalah usul fiqh, yaitu menguasai kaidah metodologi pengambilan hukum Islam. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka seorang belum layak disebut mujtahid dan hasil ijtihadnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Objek ijtihad menurut Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili mempertegaskan bahwa objek ijtihad hanyalah persoalan hukum yang bersifat zonni, yaitu persoalan yang dalilnya masih bersifat interpretatif dan tidak ada kepastian mutlak dari nas. Sebaliknya, persoalan yang sudah qat'i atau pasti dan tegas seperti haramnya zina, kewajiban sholat, dan larangan riba tidak bisa dijamah oleh ijtihad karena hukumnya sudah final dan tidak bisa dirubah. Definisi ijtihad menurut pandangan Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai pengarahan daya pikir secara maksimal untuk menemukan hukum syariat. Kata kuncinya adalah maksimal. Artinya, seorang mujtahid harus benar-benar menguras seluruh kemampuan intelektualnya, bukan berpikir setengah-setengah. Objek ijtihad menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali menyebutkan bahwa ijtihad mencakup 2 bidang utama. Yang pertama adalah muamalah, yaitu urusan kehidupan sehari-hari manusia seperti jual beli, pernikahan, hutang piutang, dan segala interaksi sosial manusia. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang tidak memiliki tata cara baku dan sangat teknis dari syariat, sehingga masih ada ruang untuk ijtihad di dalamnya. Berbeda dengan ibadah mahdah seperti sholat dan haji yang sudah ada tuntunan teknisnya secara rinci. Relevansi kontemporer ijtihad. Yang pertama ada posisi ijtihad dalam hierarki sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad menempati posisi sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama. Yang kedua ada sunnah dan hadis sebagai sumber kedua, dan yang ketiga ada ijtihad sebagai sumber ketiga. Posisi ini menunjukkan bahwa ijtihad bukan sesuatu yang opsional atau sepele. Ia adalah bagian resmi dan sah dari sistem hukum Islam yang diakui oleh para ulama sepanjang sejarah.
Yang kedua ada ijtihad jam'i, yaitu kolaborasi ulama dan pakar berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan hukum yang komprehensif. Mengapa model ini diperlukan? Karena persoalan modern sudah sangat kompleks dan tidak bisa dijawab hanya dari satu sudut pandang saja. Misalnya, untuk memutuskan hukum transplantasi organ, seorang ulama perlu berkolaborasi dengan dokter ahli bedah agar benar-benar memahami prosesnya sebelum mengeluarkan fatwa. Contoh kasus kontemporer yang memerlukan ijtihad. Yang pertama ada vaksin COVID-19, status halal dan kewajiban penggunaannya. Yang kedua ada transplantasi organ, hukum donor dan penerima organ. Yang ketiga ada ekonomi digital seperti vintage, kripto, dan transaksi darling. Ijtihad jam'i menjadi model ideal untuk menjawab kompleksitas isu modern yang membutuhkan keahlian lintas disiplin. Selanjutnya itu kesimpulan. Ijtihad merupakan metode penggalian hukum Islam yang bersifat fleksibel dan adaptif dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang terus berkembang. Seorang mujtahid harus memenuhi kualifikasi keilmuan yang ketat agar hasil ijtihadnya dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Ijtihad memainkan peran penting dalam pembaruan dan relevansi hukum Islam di era modern tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar syariat yang bersifat qat'i. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan, responsif, dan mampu beradaptasi terhadap tantangan zaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.